Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini aku akan bahas mengenai motor NMAX yang diduga kuat terlibat pada kasus pembunuhan seorang ibu dan juga seorang putri di Subang, Jawa Barat. Dan ini merupakan keterangan dari pihak kepolisian. Di video sebelumnya aku sempat bilang bahwa di media massa sekarang itu ada banyak sekali bukti dan juga hal-hal yang dikeluarkan bukan dari pihak kepolisian tapi bisa dari pihak saksi ataupun juga oknum yang lainnya. Ini sudah dikatakan dari Humas Polda Jawa Barat ya. Nah, kalau terkait dengan motor NMAX serta mobil Avanza ya, Avanzanya warna putih, kalau motor NMAX-nya itu warna biru. Ini adalah hasil analisa tim kepolisian dari Bareskrim ya. Ini tepatnya dari Kombes Ahmad Ramadan, Kabag Penum Divisi Humas Polri di Jumat 17 September 2021. Di sini beliau mengatakan bahwa kenapa tim kepolisian bisa menyimpulkan kedua kendaraan tersebut diduga terlibat, itu ada analisa dari beberapa hal. Pertama adalah dari saksi, yang mungkin tidak semua saksi terblow up di media massa, kemudian juga dari analisa handphone korban yang ditemukan juga, bukan dari Amel ya, karena ada beberapa handphone juga yang diperiksa di situ, kemudian juga dari 55 titik CCTV yang ada di kota Bandung ke Subang juga. Jadi dari situ kenapa dari Kombes Ahmad Ramadan menyatakan ada dua kendaraan tersebut. Kita simak dulu cuplikannya berikut ini yang dikatakan dari beliau. Kendaraan lagi adalah kendaraan sepeda motor roda 2 warna biru. Oke. Sepeda motor roda 2 warna biru dan juga diduga adalah motor NMAX ya. Nah, kemudian kalian juga sudah melihat banyak berita yang membahas mengenai ini bahwa pihak Pak Yosep beserta Ibu Mimin juga kan katanya punya motor NMAX, tapi dari pihak mereka, terutama dari pihak tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa ya memang benar kliennya punya motor NMAX tapi warnanya berbeda, bukan warna biru tapi adalah warnanya abu-abu. Nah, bahkan juga ada beberapa orang-orang yang bilang gini, Anjas, yang punya motor NMAX itu bukan cuman dari pihaknya Pak Yosep gitu, dari pihaknya Yoris dan Danu juga punya loh Anjas. Masa sih? Kemudian aku coba cari tahu, ternyata mungkin ada miskomunikasi. Ini adalah perkataan dari pernyataan Danu ya mengenai motor gitu. Ini bukan topik utamanya tapi sedang ngobrol di channelnya Poppy Amalia yang dikatakan tentang motornya Yoris itu seperti apa, karena dia mencuci motornya Yoris. Jenis motornya apa sih? Coba kita simak bersama-sama berikut ini. Akhirnya sabun kayak gitu, sikat kayak gitu. Mau nyuci apa sih kata? Nyuci motor dulu. Nyuci motornya Yaris. Motor apa? X-Max. X-Max yang warna coklat. Oke. Nyuci motor X-Max warna coklat itu di tanggal 17 Agustus 2021. Mungkin teman-teman ada yang bingung kali ya, karena aku juga bukan termasuk expert ya dalam motor gitu. Ternyata aku sempat searching dan googling, NMAX dan X-Max itu adalah dua jenis tipe motor yang berbeda. Jadi bukan NMAX tapi X-Max, itu yang dikatakan oleh Danu begitu. Jadi teman-teman yang bilang, Yosep juga punya motor NMAX kok. Bukan, tapi X-Max itu adalah berdasarkan keterangan yang aku tangkap dari Danu di wawancara ini. Jadi itu adalah hal yang harus kalian garis bawahi. Tujuan aku membuat video analisa adalah aku hanya membahas hal-hal yang memang sudah dikonfirmasi di sosial media ataupun juga berita-berita, dan aku meletakkan berita intinya itu pada tempatnya dan pada konteksnya seperti apa. Jangan sampai kita memberikan tuduhan hal-hal yang tidak mendasar. Itu adalah hal yang sangat aku takutkan. Oke, kemudian di bagian berikutnya ini yang akan aku bahas adalah mengenai Danu di beberapa di beberapa wawancaranya di beberapa YouTuber gitu. Ini menurut aku ada hal yang menarik, karena kalau kalian lihat kan selama pemeriksaan di Polsek Subang oleh tim polisi di sana, itu kan rata-rata para saksi yang di blow up di media massa umumnya mereka mengatakan pertanyaannya apa begitu, masih sama kok seperti yang kemarin, masih sama kok seperti kemarin untuk melengkapi BAP. Ini bisa disimpulkan kalau menurut aku adalah bahwa pertanyaan atau pernyataan mungkin halnya mirip-mirip sama-sama, karena memang tujuan dari kepolisian dilakukan pemeriksaan berkali-kali, belasan kali bahkan untuk Pak Yosep dan juga Ibu Mimin, itu karena memang mereka ingin men-cross check, mengkonfirmasi dari berita A
BAPA, BAPB, BAPC itu sama-sama nanti akan di cross check. Nah, dari analisa tersebut kemudian nanti akan ada muncul kira-kira mana nih ya hal-hal yang janggal. Misalnya adalah seperti kronologi. Karena kan kalian juga melihat bahwa dari keterangan Ibu Mimin, pengacaranya, tim kuasa hukumnya, Pak Yosep, semuanya juga mengatakan banyak hal-hal yang dimintai keterangan oleh kepolisian adalah beberapa hari sebelum terjadinya kasus pembunuhan tersebut di 18 Agustus 2021. Kronologi ketemunya seperti apa dan hal-hal yang memang tujuannya ingin meng-cross check. Oke, di video sebelumnya aku sempat bilang bahwa BAP itu atau berita acara pemeriksaan bisa dijadikan salah satu alat bukti. Ini memang masih menjadi perdebatan ya, terutama bagi pengacara. Ini ada yang bisa, ada juga yang tidak. Tapi paling tidak, terlepas dari perdebatan BAP bisa dijadikan alat bukti atau enggak, itu adalah bukan areaku, itu adalah tugasnya para pengacara nanti pada saat mereka akan bersidang membela klien-kliennya. Tapi memang BAP atau berita acara pemeriksaan itu bisa menjadi petunjuk hakim nanti untuk menentukan putusan yang mana yang bersalah. Oke, jadi untuk BAP aku jelaskan itu masih menjadi perdebatan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dijadikan alat bukti, tapi paling tidak BAP itu bisa menjadi guidance atau arahan untuk hakim nanti menentukan putusannya seperti apa. Oke, sekarang kita bahas adalah wawancaranya Danu ya, terkait kronologi sebenarnya. Ada beberapa hal yang aku tangkap di sini dari channelnya Heri Susanto saat ngobrol dengan Danu. Terus Danu pas mau bilang gitu, Pak Yosep udah kabur gitu, udah cepat gitu ya. Oke, konteksnya adalah ini pada saat Pak Yosep itu sebelum berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya Pak Yosep ya mengatakan memang Pak Yosep sebelum melapor ke Polsek setempat dia itu mampir ke rumahnya Danu bertemu dengan ibunya, memberitahu ada hal yang tidak beres di rumahnya, mungkin ada pencurian atau penculikan seperti itu. Nah kemudian pada saat Danu itu dikasih tahu sama ibunya, dia langsung keluar. Dan langsung keluar, setelah keluar sudah tidak lagi melihat Pak Yosep. Pak Yosepnya mungkin sudah pergi ke Polsek setempat. Oke, itu adalah bagian yang pertamanya. Terus Rasul dan menyusul waktu itu. Tapi dan ada di rumah TKP sama ayah. Oke, ini menurut aku yang unik ya. Pada saat Danu bilang di sini di keterangannya bahwa pada saat dia dikasih tahu ibunya bahwa ada hal yang nggak beres di rumahnya Amel dan Bu Tuti, katanya dia langsung pergi ke TKP tanpa sikat gigi, tanpa apapun. Terus yang anehnya adalah menurut aku yang uniknya, pada saat dia sampai di lokasi TKP, katanya sudah ketemu sama ayahnya, Pak Yosep, maksud dia di situ. Padahal di keterangan sebelumnya dinyatakan bahwa Pak Yosep itu mampir dulu ke rumahnya Danu sebelum ke Polsek. Masa sih secepat itu gitu? Nah, kalian paham nggak maksudnya? Sekali lagi aku ulang ya, bahwa ini adalah buat hal yang menarik bagi aku. Keterangan dari kuasa hukumnya Pak Yosep mengatakan bahwa pada saat Pak Yosep itu mau melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat, dia mampir ke rumahnya Danu. Berarti sebelum dong ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa pada saat Danu katanya dikasih tahu sama ibunya ada hal yang nggak beres, dia langsung pergi ke rumah TKP tanpa sikat gigi, tanpa cuci muka. Tapi kok di TKP katanya sudah ketemu sama Pak Yosep. Oke. Ini adalah bagian yang aku tidak bisa menghakimi. Ini adalah proses pembuktian di pengadilan, di kepolisian, terutama di BAP atau berita acara pemeriksaan. Oke, kita lanjutkan lagi keterangan dari Danu. Gitu, udah ada beberapa warga gitu waktu itu. Oke, ketemu dengan Pak Yosep dan beberapa warga di sana. Nah, kemudian terkait dengan status nih, status apa Anjes? Jadi Dan itu kan diketahui berdasarkan jejak digital, itu dia menulis status di 4 September jam 23:56 waktu Indonesia Barat, dia menulis status sabar sambil menunggu hasilnya. Kemudian di wawancaranya Poppy Amalia, dia menjelaskan apa maksudnya menulis status ini. Kita simak ya. Sabar sambil menunggu hasilnya sih yang terakhir. Nah itu maksudnya apa? Yang ya dulu masalahin aja gitu ke tiap polisian gitu, masalahin aja gitu. Mudah-mudahan ada hasilnya gitu. Itu aja sih yang Danu yang post terakhir itu yang di Facebook itu. Danu berarti pada malam itu tidak ada kaitan ya? Iya. Danu ada di rumah dan ada. Oke.
Dari sini sih aku melihat dari bahasa tubuhnya Danu ya, menurut aku sih dia karena lebih tertekan aja ya, karena ya wajar lah, dia masih sangat muda ya, usia mungkin baru 20-an tahun kan ya. Dia tertekan dengan berbagai macam pemberitaan, dengan berbagai macam wawancara. Aku yakin ya kalau teman-teman wartawan itu udah ngejar narasumbernya tuh, wow itu bisa sangat agresif sekali gitu. Dan mungkin bagi dia yang bukan public figure, mendapatkan atensi begitu luar biasa pasti tidaklah mudah gitu. Di daerah kan maksudnya jarang disorot ke media nasional, dan sekarang media nasional menyorot Danu, menyorot Yosep, menyorot Yoris dan keluarga besarnya, itu pasti menjadi beban yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ini adalah bukan tentang tuduhan siapakah pelakunya, tapi video ini aku membahas mengenai menempatkan berita pada tempatnya dan konteksnya seperti apa. Yang pertama tadi aku rangkumkan mengenai motor NMAX. Di sini diketahui ternyata Yoris itu bukan punya motor NMAX, tapi motornya adalah XMAX. Mungkin tidak semua orang mendengarkan secara detail di wawancara ini. Kemudian ada beberapa hal lagi tentang status, ada beberapa hal yang agak unik tadi ya tentang kronologi awal pada saat Danu ke rumah ke TKP, tapi kok sudah ketemu dengan Pak Yosep, padahal keterangan dari tim kuasa hukumnya Pak Yosep itu mampir sebelum ke Polsek. Oke, ini adalah hal-hal yang mungkin sedang dalam proses penyelidikan. Tapi terlepas dari semua ini, yang aku bahas adalah hal-hal yang memang beredar di media massa, beredar di YouTube, wawancara, dan sebagainya. Tapi ini tidak berhubungan dengan berita acara pemeriksaan. Bisa aja mereka mengatakan ini di media massa, tapi di berita acara pemeriksaan ceritanya berbeda dengan berbagai macam alasan. I think that's all for today. Thank you very much for watching this video. Aku ucapkan terima kasih karena sudah naik 2% ya, udah 18% teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini dari 16%, oke? Mudah-mudahan naik lagi ya, biar aku semakin semangat membahas kasus pembunuhan yang ada di Subang ini. Sampai ketemu lagi, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Kopun kerap.